Pergi ke sawah menanam padi. Lihat burung berkicau saling bersapaan. Senang hati bisa berjumpa pemirsa hari ini di TVRI yang selalu menyatukan. Burung punai terbang ke rimba, hinggap sebentar di pohon cemara. Semoga damai selalu tercipta, jawablah salam kami berdua untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini, tentunya untuk melihat bersama-sama ya acara yang sudah kita tunggu-tunggu ya pemirsa, dan acara kebanggaan kita semua tentunya, apalagi kalau bukan Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025. Tepuk tangan yang paling meriah, luar biasa semangatnya ya. Benar sekali Kori, ada 20 juta penonton yang hadir di sini ya Kori. Berlebihan ya Bang ya. Baik, ini luar biasa sekali ya. Ini kali kedua kita mengikuti ADC 2025 ya. Setelah minggu kemarin kita sudah menyaksikan penampilan untuk perdana pembukaan. Luar biasa. Dan kali ini kita akan menyaksikan kembali ya penampilan dari peserta adik-adik kita yang luar biasa ya. Yang ini sangat membanggakan kita semua. Orang tuanya juga pasti bangga ya Azril ya. Karena ini semua kan berkat dukungan, doa dari orang tua semua. Tepuk tangan dong untuk semua orang tuanya yang sudah mendukung anak-anaknya. Pasti acara pada pagi hari ini tentunya dipandu oleh saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Kori. Tentunya ini kita akan menyaksikan tayangan Akademi Dai Cilik ini yang tentunya akan memberikan informasi dan juga edukasi dari adik-adik kita yang sudah kecil ini menjadi dai dan daiyah ya Korea. Iya, dan kita doakan bersama semoga adik-adik kita bisa menjadi dai-dai kondang ke depannya ya. Benar, pengganti dari ustadz-ustadz kita yang ada di depan ini, juri-juri kehormatan kita, luar biasa. Benar, tadi Kori saya mau masuk ke sini kan, saya lihat banyak adik-adik yang berpakaiannya seperti kayak saya ini. Iya. Jadi saya mikir saya juga mau daftar atau enggak, ternyata usia sudah lewat Kori. Udah lewat ya Pak ya. Tapi ini luar biasa, dulu kita waktu masih kecil-kecil seperti adik-adik kita ini, kita belum kepikiran ya Zilnya, masih main kayak gitu, main layangan, ya main kelereng kayak gitu ya Zilnya. Tapi mereka ini luar biasa, masih kecil sudah bisa untuk mewujudkan mimpi-mimpinya dari kecil ya, luar biasa. Dan sekali lagi semuanya itu pasti ada dukungan yang diberikan dari orang tua. Dan tentunya peranan orang tua ini bagaimana adik-adik di sini untuk bisa ke depannya lebih baik lagi untuk setiap penampilan. Kalau kita lihat pakaiannya tak kalah menarik dari kita Kori. Iya dong, luar biasa. Nanti pasti ini pemirsa di rumah juga udah penasaran seperti apa penampilan dari adik-adik kita. Namun hari ini tentunya sudah hadir juga ya dewan juri yang akan menilai penampilan dari adik-adik kita yang akan tampil. Ada siapa saja Kori? Kita sapa yang pertama ada Ustadz Profesor Dr. Haji Fahrudin Azmi LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir pada hari ini Prof. Prof gimana nih mungkin komentarnya untuk acara kita Akademi Dai Cilik ini sudah tahun ketiga Prof? Wah ini sangat berkesan dan menakjubkan ya. Menakjubkan Masya Allah. Ada apa ya, sungguh tenang. Waduh, ada pantun juga ini ternyata dari Profesor ya Prof. Barang antik. Luar biasa, cakep. Indah menawan hasil karya peradaban. Cakep. Sungguh senang bersama Akademi Cilik. Cakep. Menyaksikan ulama umara dai masa depan. Luar biasa, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Baik. Terima kasih Prof. Dan yang kedua tentunya ini Kori dan juga pemirsa telah hadir bersama kami juga Dr. Haji Sabarudin Bisri LCMA. Assalamualaikum, selamat pagi atau siang sih ini, sudah selamat pagi aja kita ucapkan. Selamat pagi Pak Ustadz. Baik, selamat pagi. Saya sampaikan dulu sebuah pantun juga ini. Luar biasa juga ini pada hari ini. Burung melati, burung balam. Cakep.
tidak terbang di tengah malam. Cakep. Sebelum saya mulai kalam, Cakep. saya akan sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana ini perasaannya pada hari ini Pak Ustadz telah hadir bersama kami dalam Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025 ini, seperti apa? Alhamdulillah senang bisa membersamai generasi masa depan. Iya. Generasi para pengganti umarok dan ulama yang insya Allah memajukan bangsa dan negara kita. Amin, Amin, Allahumma amin, ya Rabbal amin. Alamin. Di TVRI tentunya. Baik, Amin, baik. Terima kasih luar kami biasa. ucapkan kepada Pak Tepuk Ustadz tangan Dr. dong, Bapak Haji Ibu. Sabarudin Bisri LCMA. Dan Baik, dan yang terakhir ini yang selalu kita nanti-nanti Benar, ya, Ustadz Kori. kebanggaan kita. Sudah hadir bersama kita Ustadz Haji Fadli Sudiro. Assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Kori dan Kak Azril yang pertama. Iya ya? benar sekali Pak Yang Ustadz. pertama ini kayaknya Kak Azril. Benar ya? Pak Ustadz, kalau Oh. biasanya saya hanya berjumpa Pak Ustadz kalau saya lagi ada acara bawa berita begitu ya Pak Oke, Ustadz. berarti pulang acara langsung makan-makan syukuran Kak Kori ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana Kak Kori, Kak Azril? Alhamdulillah. Ini sudah habis tahun ya. ketiga kita Ustadz. Iya. Tahun ketiga. Untuk di tahun ketiga apakah penilaiannya masih sama Ustadz? Boleh diberitahukan Baik. kepada adik-adik kita. Baik, terima kasih Kak Azril dan Kak Kori. Tepuk tangan dulu buat pemandu acara kita yang ganteng dan cantik luar biasa Terima ini. kasih Pak Iya. Ustadz. Terima kasih. Tentu apresiasi setinggi-tingginya kepada TVRI Sumatera Utara yang memberikan wadah mulia ini kepada anak-anak kita. Kita sedang menorehkan, sedang melukis masa depan Indonesia. Dari TVRI untuk NKRI, ini anak-anak terbaik kita. Anak-anak Ustadz tampil yang terbaik di waktu yang telah disiapkan. Vokalnya harus maksimal, mimik wajahnya ya harus berbahagia, menyampaikan dengan kata, menyampaikan dengan wajah karena ini adalah televisi. Materinya jangan sampai lupa, ada hadis, ada Al-Quran yang harus dihafal dan dibaca. Dan tentu karena ini adalah visual TVRI, kita lihat bagaimana mode busana anak-anak kita yang luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak kita Luar ya. biasa. Baik, demikian motivasinya, semoga hari ini Allah berikan kemudahan bagi anak-anak kita dan mencatat kemuliaan bagi seluruh tim hebat TVRI dalam acara Akademi Dai Cilik TVRI, Ikan Gurami si ikan hiu. Cakep. ADC TVRI, I miss you. Ah, cakep Tepuk banget. tangan dong Bapak Ibu untuk Ustadz Fadli Sudiro, Masya Allah luar Ternyata biasa. Ustadz Sudiro ini juga pantunnya luar biasa Iya ya. dong. Kori, saya ini kan ngikuti setiap minggunya ini kan. Kalau saya lihat Ustadz Sudiro ini pantunnya terus ada. Jadi saya pertama kali mau jadi host di sini saya juga harus bikin pantun ini. Nggak mau Semalam kalah jadi suntuk ya, sampai Semalam begadang suntuk, ya benar. nyiapin pantun ya Bang Benar, Azril nggak ya. mau kalah sama Ustadz Sudiro ini. Oke, kita cek dulu ini semangat dari adik-adik kita Boleh. ya. Dan seluruh peserta dan seluruh audiens yang hadir pada hari ini. Kita coba yel-yelnya ya Bapak Ibu dan adik-adik ya. Apa saja ini kita kasih yel-yel hari ini, Kori? Akademi Dai Cilik, Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Beri Luar tepuk tangan yang biasa. paling meriah Bapak Ibu sekalian. Baik, nah ini semangatnya sudah luar biasa. Pasti. Kita juga udah penasaran ya Azril ya seperti apa penampilan dari adik-adik kita ini. Yang di rumah juga pasti Sudah sudah pasti. penasaran. Langsung saja kalau gitu Bang Boleh. Azril, kita undang untuk peserta yang pertama. Ini dia berasal dari Medan. Mana nih pendukungnya dari Medan? Dan judul tausiahnya hari ini adalah Keutamaan Sholat. Langsung saja, Inilah dia. Rafati Nur Akbar. Akademik Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu
alih. Dewan hakimnya saya hormati. Teman-teman soleh-soleha yang tampan dan cantik jelita. Hadirin, dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan ceramah singkat yang berjudul Keutamaan Salat sebagai landasan awal. Mari sama-sama kita simak pesan cerdas Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Teman-teman, mau tahu tidak apa saja keutamaan salat 5 waktu? Iya, itu keutamaan salat subuh dan keutamaan salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma shalal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan salat zuhur, bagi siapapun yang mengerjakannya akan selamat dari siksa api neraka jahanam. Keutamaan salat maghrib, waktu maghrib adalah waktu di mana Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, keutamaan salat maghrib adalah doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan salat isya, Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari sifat munafik sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain salat subuh dan salat isya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan dengan satu kesimpulan bahwa pohon kurma dikembang biakan, coba tanam di ujung telaga. Jika sholat tak diamalkan, jangan harap masuk surga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafati Nur Akbar, silakan sini, turun ya. sayang. Waduh, gantengnya Masya Allah. Sama ini gantengnya Anak sama. soleh, berapa ini umurnya? 9 tahun, kalah ganteng Bang Azril Gak pokoknya. apa-apa, kalau bagi penerus gak apa-apa ya Ustadz ya. Iya, mana nih orang tuanya Rafati? Ini pendukungnya Rafatih Nur Yeay, Akbar. Beri tepuk oke, tangan yang di paling belakang, gemuruh pastinya Bapak Ibu ya. sekalian. Luar biasa. Ini siapa sih Iya, yang ini mau juga dandanin ditanyakan. Rafati? Yang siapin bajunya siapa? Bunda. Pakai dong mic-nya. Bunda ya. Luar Rafatih, biasa. kalau untuk ngapalnya itu berapa lama? Bang Azil mau nyontek Iya, katanya. Benar. Berapa lama? Berapa lama sih? 1 hari, 2 1 hari? 2 hari. Soalnya jago kali ya Bang lihat ini. Seminggu. Seminggu, luar biasa. Pantas bagus sekali ya Kak Uri. Luar biasa. Kalau gitu Luar kita biasa. lihat, kita dengar komentar Dewan Juri ya, Iya. Rafatih ya. Siap? Siap Patih? Siap. Oke. Semangat dong Iya. ya. Siapa yang pertama ini kita Boleh undang langsung Kori? mungkin komentar dari Prof. Profesor Fahrudi ya? silakan. Iya. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapati, Ya Ustadz, senang ya? senang. Senang, alhamdulillah. Tadi katanya cuma seminggu sudah bisa begitu ya?
Oh bagus. Dandanannya juga bagus ini. Ini baju apa ini ya kira-kira? Arab atau India atau gimana nih? Iya. Siapa yang beliin? Bunda. Bunda. Tepuk tangan dulu ya untuk Rafati ini. Bagus ya, vokalnya juga sudah bagus, mantap ya. Nanti belajar lagi. Seminggu sudah begitu, mungkin nanti akan lebih bagus lagi itu ya. Nanti dihafal lebih bagus hadis-hadisnya ya. Selamat untuk Rapati, maju terus. Jadi dai cilik, pengganti ulama dan umara masa depan. Amin. Baik, beri tepuk tangan yang paling umur Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya Kori, itu tadi dia penilaian langsung dari Profesor Dr. Haji Fahrudin Azmi LCMA. Dan yang kedua kita juga turut undang untuk memberikan penilaian kepada Dr. Haji Sabarudin Bisri LCMA. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih kepada Ananda Rafatih ya, Rafatih. Kelas berapa Abang? 3 naik kelas 4. Kelas 3 naik kelas 4, Ustaz, Masya iya. Allah. Juara kemarin? Juara. Juara lah, ini Masya kalau nggak Allah. juara mana pula ikut tampil dai cilik ya kan? Benar, Ini Pak yang Ustadz. paling bagus ini dari sekolahnya ini kayaknya. Masya Allah, semua penampilannya Alhamdulillah sudah bisa lah memadai. Apalagi baru seminggu tadi ya, baru seminggu vokalnya dinaikkan dikit, lebih keras lagi. Mudah-mudahan nanti bisa mencapai ending sang juara nanti di Amin. Amin ya Allah, Berdacin. amin ya Rahman, amin. Kemudian mimiknya sudah mantap, materi juga menguasai, bagus, ya. Busananya juga Alhamdulillah. Mudah-mudahan Cocok ya Pak Ustadz ya? jadi dai yang menyejukkan hati. Amin, ya Rabbal Allahumma Alamin. amin. Terima kasih. Terima kasih Ustadz, beri tepuk tangan dong Bapak Ibu, Luar luar biasa. biasa. Rafati sudah puas dengar komentar Dewan Juri? Sudah lega? Puas. Sudah. Semangat terus ya, belajar terus ya, mudah-mudahan lolos, oke? Siap, Silakan Kak Kori, kembali silakan Rafati, tepuk kembali. tangan sekali lagi untuk Rafati. Ya, luar biasa sekali tadi penampilan pertama Luar dari biasa. Rafatih Nur Akbar berasal dari Medan. Kalau yang kedua berasal dari yang mana? luar biasa ya Luar Zelias. biasa. Mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman yang lain yang akan tampil ya, Iya, supaya benar lebih sekali. semangat lagi dari Rafati yang sudah Benar. luar biasa. Benar sekali Kori. Baik, kita undang untuk penampilan yang kedua Ya. ya Bang Azril Ya, ya. langsung saja Dari Medan ya, Ya. masih dari Medan. dengan judul Hikmah Puasa. Inilah dia Hasyifa Alfatun Nisa. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Nama saya Syifa Alfatun Nisa, 7 tahun dari Medan. Binaan PTKI Al-Masturah. Buah pepaya, buah tomat. Terinjak gajah yang sedang lewat. Siapa yang cinta pada Nabi Muhammad? Jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira. Sholatan wassalaman ala nabiyil Mustafa wa ala ali. Dewan Hakim yang Syifa hormati dan sahabat TVRI yang Syifa sayangi. Izinkan Syifa menyampaikan tausiah yang berjudul Hikmah Berpuasa. Sebagai landasan awal, mari kita simak pesan cerdas Al-Quran Surah Al-Baqarah
Al-Baqarah ayat 183 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah, jamaah. Adapun dengan melakukan puasa ada beberapa manfaat yang dapat kita rasakan, yaitu pertama, berpuasa akan menyehatkan badan. Tubuh kita yang penuh aktivitas butuh istirahat untuk menghindari kerusakan. Maka dengan berpuasa, tubuh akan beristirahat sejenak. Rasulullah menegaskan hal tersebut dalam sabdanya, berpuasalah maka kalian akan sehat. Hadis riwayat At-Tabrani. Kedua, menumbuhkan sikap saling mencintai terhadap sesama. Ketika menahan lapar, disitulah kita bisa merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kelaparan. Sehingga itu bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk saling berbagi. Ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan. Berpuasa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah dari Syifa. Semoga ada manfaatnya. Syifa akhiri dengan satu kesimpulan bahwa buah nangka sedap dirasa, buah durian banyak yang suka, sangat banyak hikmah puasa, sehatkan jiwa dan juga raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Syifa, panggilannya Syifa ya, cantik ya. Maju. Boleh maju, luar biasa. Ini nggak kalah bagusnya dari Pasti. peserta sebelumnya ya, Zril ya. Ini Luar Syifa ini biasa. usianya berapa? Ya, pakai mic-nya sayang. 7. 7 tahun. Udah 7 berani tahun, tampil. udah kayak gini, Azul berani Suaranya tampil. lantang, kalah suara abangnya dibuatnya. Kita dengar komentar Dewan Juri ya, Siap. Syifa ya. Boleh. Oke, silakan Bang Azril. Ya, kita turun undang langsung kepada Pak Ustadz Dr. Haji Sabarudin Bisri LCMA untuk memberikan penilaian atas penampilan dari adik kita ini. Baik, kita apresiasi, berikan tepuk tangan untuk ananda kita Altofun Nisa. Altofun Nisa ya, Altof, paling lembut, perempuan paling lembut. Masya Allah, mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Doa daripada orang tuanya membuat nama yang bagus insya Allah. Amin ya Allah. Menjadi da'i masa depan. Amin, Allahumma amin. Menjadi generasi terbaik insya Allah. Ananda penampilannya sudah Masya Allah, vokal sudah memenuhi ya. Mimik juga Alhamdulillah. Materi juga tadi hampir mirip-mirip juga, masuk rukun Islam yang keberapa ini puasa kakak? Rukun Islam yang keberapa puasa? Yang pertama syahadat, kedua sholat. Tadi sudah penampilan yang pertama sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa ya, puasa. Tapi puasa itu ada puasa wajib dan ada puasa sunat. Hari ini ada puasa sunat. Puasa apa namanya kak? Puasa di bulan Muharram, puasa
Asyura, Masya Allah, diampunkan dosa-dosanya yang puasa hari ini insya Allah. Terima kasih kakak, mudah-mudahan jadi dai yang berbakat insya Allah, menjadi juara juga insya Allah. Amin ya Rabbal Terima kasih. Alamin. Terima kasih Ustaz, beri tepuk tangan dong Bapak Ibu. Baik, dan selanjutnya kita mohon untuk penilaian dari Ustaz Fadli, silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Ada pantun Ustaz? Oh, Ditagih. mancing saja dia ya. Baik, jadi ananda-ananda kami, ini tentunya PTQ Al-Masturo ini tidak yang pertama, kita ucapkan terima kasih atas dukungannya yang terus terlibat untuk memeriahkan acara Akademi Dai Cilik. Ya, tadi pertama sudah mengajak untuk seluruh anak Sumatera Utara rajin sholat. Nah, itulah pesan yang dibawa. Ketika yang menyampaikan adalah sahabatnya Kak Kori, Kak Azril, maka pesan itu sampai. Ini ada 12 peserta, 11 peserta, 10 peserta. Ini ajakan kebaikan untuk seluruh anak-anak Sumatera Utara yang ngajak langsung dai cilik usia 7 tahun namanya Sifa. Tepuk tangan dulu buat Sifa ya. Luar biasa, beri tepuk tangan yang paling meriah. Jadi dengan adanya TVRI hari ini anak-anak diajak untuk puasa, kata Sifa supaya sehat badannya, saling mencintai terhadap sesama, meningkat derajat ketakwaan. Gitu Sifa ya tadi ya ceramahnya, betul itu? Ya. Jadi Sifa nanti kalau ke depan, nanti kalau ceramah lagi, karena Sifa masih anak-anak, gayanya seperti anak-anak, jangan serius kayak Mama Dede. Ini mungkin keberatan mahkota mungkin ya. Ini rumahnya di mana? Andansari. Hah? Andansari. Andansari itu di Medan, di Deli Serdang? Medan. Oh Medan mana itu? Marelan. Oh Marelan, Marelan, orang Jerman Pak Ustadz. rupanya Prof ya. Jaringan masyarakat Marelan dan Belawan ya. Buah nangka sedap dirasa. Cakep. Buah durian banyak yang disuka. Cakep. Ceramahnya Sifah luar biasa. Baca Qur'annya kayak orang Jawa. Wah, rupanya orang Jawa kebanyakan minum jamu tadi. Lalakum tatakun gitu ya katanya ya. Warna putih si burung pipit. Cakep. Cantiknya Sifah ngalahkan ibu-ibu wirid. Wah. Terima kasih Ustaz Fadli, tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Ustaz Fadli. Luar biasa. Dan juga Syifa. Terima kasih ya Syifa ya, semangat terus. Sudah lega Sifa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kita silakan persilahkan kembali. Iya. Baik, sudah 2 peserta yang tampil, kita undang untuk peserta selanjutnya langsung ya Bang Azril ya. Tentunya ini juga berasal dari Medan dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Langsung saja pemirsa, sambutlah. Ini dia Asya Farhana Siregar. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal seruas ujungnya tebu, tawar rasanya. Dewan juri baik hatinya memilih Asya jadi pemenangnya. Alhamdulillahi kafah, wassalatu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa man ihtada. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita semuanya bisa berkumpul di TVRI yang luar biasa ini. Berdirinya Asya di sini ingin menyampaikan satu tausiah singkat Asya yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua dengan cara membahagiakan mereka. Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul azim. Yang artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Sahabat dai yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, ibu sangat berperan dan berjasa besar dalam kehidupan kita. Bahkan sejak kita di dalam kandungan, ia telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya dan harus mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita ke dunia ini. Oleh karena itu, muncullah sebuah pepatah yang mengatakan, kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang galah. Pastinya pepatah itu benar, sahabat dai. Selain perjuangan ibu, ada juga sosok seorang ayah yang tak kalah hebatnya dalam mendidik kita. Dengan bahu yang kuat dan kokoh, ayah menjemput rezeki yang halal untuk kita. Tak peduli baik panas mau hujan, siang maupun malam, ayah terus bekerja tanpa mengenal lelah. Itu semuanya ayah lakukan agar kita anaknya bisa makanan-makanan yang sehat, tidur di tempat yang layak, sehingga mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Nah, mesti pantaskah kita menyakiti hati keduanya? Tentu tidak, sahabat dai. Jadi, tugas kita adalah membahagiakan hati kedua orang tua kita dengan cara mematuhi segala perintahnya dan menjadi anak yang berprestasi. Seperti halnya Asya saat ini, Asya bisa berdiri di sini dikarenakan peran ayah bunda Asya. Asya ingin membuat mereka bangga kepada Asya. Sekian dulu ya ceramah singkat dari Asya. Sebelum Asya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Asya Farhana Siregar. Silakan. Waduh, tingginya ya hampir sama udah kayak Kak Kori. Ini karena Kak Kori pakai heels ya. Kalau enggak ya sama kita tingginya sayang. Usianya berapa ini Asya? 10 tahun udah setinggi ini ya Bang Azril. Masya Allah. Pantas luar suaranya biasa. lantang dan juga tadi gerak-geriknya begitu ya Kak Kori ya. Luar biasa. Ini luar biasa ya ceramahnya hari ini berbakti kepada kedua orang tua ya. Tadi Asya mengatakan Asya berdiri di sini untuk membahagiakan orang tua begitu ya. Mana nih kedua orang tuanya Asya hadir nggak hari ini? Hadir. Gimana Yang orang mana tuanya coba? Asya? Boleh Luar berdiri biasa. Ibu. Tepuk tangan dong Tepuk tangan untuk dong ibunya untuk ibunya Asya, Asya. bundanya Asya nih luar biasa. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Peran orang tua. Mau bilang apa sih Asya kalau boleh bilang terima kasih atau apa sih untuk kedua orang tua Iya. untuk panggilnya apa? Bunda, Mama? Bunda. Bunda, silakan. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Silakan. Bunda, saya berterima kasih pada Bunda karena telah mendidik Asa selama ini. Masya Oke. Allah. Sampai Beri tepuk tangan terharu yang loh paling dia. meriah untuk keduanya. Anak soleha Masya Allah. Terima kasih tentunya doa dan dukungan dari Bunda dan juga Ayah ya. Ya. Asya bisa sampai di titik ini luar Pasti. biasa. Sampai terharu nih anaknya luar biasa. Memang kita kalau mengingat jasa orang tua kita langsung terharu ya Azril ya. Kak Kori jangan- Karena nggak bisa ternilai begitu Azril ya. Benar sekali. Jangan kan Kak Kori, saya aja kalau dengar kata ibu gitu langsung mau menangis meneteskan air luar mata Kak Kori ini. Kita doakan seluruh orang tua kita sehat terus Amin, ya, panjang Allahumma amin. umur ya. Bisa terus mendoakan kita sampai Asya sukses ya. Amin, Allahumma amin. Rabbal alamin. Kori langsung aja Baik, kalau langsung begitu. kalau begitu. Ya, kalau tadi kita sudah mendengar yang pertama datang dari Pak Ustadz Dr. Haji Sabarudin Bisri LCMA, kini kita panggil, kita undang Profesor Dr. Haji Fahrudin Azmi LCMA untuk memberikan penilaian. Silahkan Pak Ustadz. Pertama tepuk tangan dulu untuk Asa ini. Alhamdulillah. Asa sudah berhasil menyampaikan tausiah untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Perasaannya sedih gitu ya. Kenapa sedih? Bangga lah ya orang tuanya sudah bisa menyaksikan hari ini Asa bisa tampil di Dai Cilik ya, Akademi Dai Cilik. Wah ini tadi vokalnya sudah bagus. Ya. Nah nanti dengan latihan yang
lebih bagus, mungkin nanti akan menjadi lebih mantap suaranya ya. Mimiknya juga tadi bagus ya, bisa menggugah para dai cilik yang ada di sini ya, untuk tergugah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Jadi pesannya tuh sampai tadi tuh, ya, sampai pesannya. Walaupun tadi agak kepanjangan, tapi rupanya Asa ini pandai, bisa memahami waktu ya dengan tepat. Ya. Dan mengakhiri ceramahnya, tausiahnya dengan baik. Mudah-mudahan Asa berhasil menjadi daiyah yang hebat di masa depan ya. Amin. Selamat untuk Asa. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu, luar biasa. Dan tentunya kedua orang tua Asya bangga sekali Pasti. sama Asya, udah sampai berani tampil loh, Benar. masuk TV loh, TVRI, Benar. luar biasa. Dan tentunya ini tak luput dari peranan ibu dan Iya, juga ayah dari Asya pastinya. sendiri. Yang kedua ada siapa, Kori? Silakan mungkin dari Ustadz Sabarudin untuk memberikan komentar, silakan Ustadz. Baik, terima kasih kepada Ananda Farhanah. Ya, insya Allah namanya menyenangkan orang tua dan tetap senang insya Allah. Amin Allahumma amin. Farhanah ya, artinya senang, bahagia. Bahagia bisa menghadiahkan kepada orang tua yang terbaik untuk tampil dan menyenangkan. Alhamdulillah. Penampilan Masya Allah bagus, luar biasa, dan tentunya terus berlatih Ananda. Udah kelas berapa ini? Kelas 5 naik kelas 6. Naik kelas 6, Masya Allah. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin Ya, Allah. berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi Pak Ustadz sebentar tadi dibuka dengan bernyanyi. Mantap ya Pak Ustadz ya? Boleh sekali lagi? Iya, sedap nyanyinya. Mau diulang Pak Ustadz? Boleh sekali lagi, Boleh sekali silakan Sekali Asya. lagi. Beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk kita dengarkan. Tinggal seruas, ujungnya tebu, tawar rasanya. Dewan juri baik hatinya, memilih Asya jadi pemenangnya. Amin ya. Amin, luar biasa. Semoga doanya terkabul dan Amin, juga tercapai. amin. Terima kasih Dewan Terima Juri kasih. sudah memberikan komentarnya. Dan juga Asya, terima kasih penampilannya bagus. Semangat terus ya. Jangan lupa tetap berbakti kepada kedua orang tua. Dan sayang Terima kepada orang tuanya. Makasih Silakan Asya, kembali, Asya. silahkan. Luar biasa. Dan tentunya peserta yang selanjutnya ini peserta yang keempat. Tak kalah seru dan juga tak kalah menarik untuk menyampaikan ceramahnya. Tentunya Iya. ini berasal dari Medan ya Korea. Masih berasal dari Medan dan ini judul tausiahnya juga masih mirip-mirip ya Iya, dengan yang sebelumnya, tapi ini lebih spesifik sepertinya. Pasti. Doa Ibu Judulnya ya. adalah Doa Ibu. Sambutlah pemirsa, inilah dia. Raden Ajeng Kaisar Rahma Bahsi. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, pemersatu bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Ada donat tengahnya bolong. Jawabnya yang semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang Kaisar hormati, Dewan Juri yang adil dan bijaksana, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, dan ibu-ibu yang cantik-cantik, serta teman-teman yang Kaisar sayangi. Hari ini saya, Kaisar, akan menyampaikan tentang seseorang yang sangat spesial dalam kehidupan kita semua. Siapa lagi kalau bukan ibu kita? Beri tepuk tangan dulu dong untuk semua ibu yang ada di dunia ini. Sebelum mulai,
bisa masak sambil nonton sinetron. Tapi juga bisa menyembuhkan luka hati kita hanya dengan satu pelukan hangatnya. Tapi ada satu kekuatan ibu yang paling dahsyat, yaitu doa ibu. Kalau superhero punya kekuatan laser, ibu punya kekuatan masak nasi goreng dadakan. Banyak orang yang bilang kunci kesuksesan itu adalah kerja keras dan doa. Well, itu memang benar. Tapi kalau kita yang sukses tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat, ada satu hal yang tak boleh kita lupakan. Apa itu? Jawabannya adalah restu orang tua kita, terutama restu ibu kita. Ibaratnya nih, tanpa restu ibu, kita tuh kayak lari treadmill. Capek, tapi gak kemana-mana. Dan sungguh percuma kalau usaha kita udah maksimal, doa kita udah optimal, tapi ibu kita justru tidak meridhoi urusan yang sedang kita usahakan. Kalaupun kita mencapainya, itu bisa jadi gak berkah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi restu ibu itu kayak password wifi. Kalau gak ada, ya kita gak bisa mengakses kehidupan yang lancar. Jadi kayak kunci utama gitu guys. Seperti dalam sebuah hadis yang menyebutkan, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Dan murka Allah tergantung murka orang tua. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghargai dan menghormati orang tua kita, terutama ibu kita. Bayangin deh, tanpa restu ibu, kita tuh kayak tanpa apa-apa dan gak ada persiapan. Jadi jangan lupa ya teman-teman, berterima kasihlah kepada ibu kita. Jangan cuma ingat ibu waktu mau minta uang jajan atau tambahan kuota. Ingat, di setiap keberhasilan kita pasti ada doa ibu yang menyertai. Jangan lupa bilang terima kasih ya, biar uang jajannya lancar. Terima kasih para hadirin dan juga dewan juri yang telah mendengarkan. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Sebelum menutup tausiah, Kaisa ada pantun nih. Bapak tani menanam tebu, pembeli datang bertanya harga. Wahai ananda hormati ibu, karena doa ibu jalan ke surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Raden biasa Ajeng sekali. Kaisar Rahmabahsi. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Wah, Masya Allah, Bang Azril. Panggilannya siapa ini sayang? Kaisa. 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 Oke, Kaisa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Kaisa. Luar biasa, doa ibu. Nah kalau bicara soal ibu nih, ya apa sih yang paling Kaisa ingat dari ibunya Kaisa? Nasihat apa yang paling Kaisa ingat gitu? Jangan menyerah walaupun susah. Masya Allah, tepuk Ibunya di tangan mana dong, di mana sini? nih ibunya? Ya. Boleh berdiri Ibu. Panggilnya Oke. apa? Bunda. Bunda, terima kasih Bunda sudah mendukung, memberikan nasihat. Benar. Sampai Kaisa itu selalu semangat, ya, nggak pantang menyerah. gesternya dapat begitu ya Korea. Kaisa usianya berapa? 12 tahun. 12 tahun. Sudah berani Oke. tampil. Kita dengar komentar Dewan Juri ya, Kaisa ya. Boleh yang pertama dari Ustadz Fadli Sudiro, silakan Ustadz. Ada Baik. pantun Pak Ustadz? Allah. Doa ibumu. Asik. Oh, rupanya terlalu juga Bang Azril rupanya ya. Ada Terlalu. saya, Bang Ajir Roma namanya ya. Tapi ada Nasutionnya ya. Apa Ustadz? Ini ada Ani di sebelahnya. Oh. Baik, Kok di tepuk tangan sebelah, buat Raden Ajeng Kaisa Rahmabahsi ya. Ini yang kita minta sebenarnya dari mentor, guru dan orang tua itu. Kak Kori, kalau bisa itu materinya relate ya. Iya. Jadi seperti telling story. Nah ini seperti Ajeng ini kan dia seperti bercerita sehari-hari. benar. Itu sebenarnya materi-kulasi seperti ini yang jauh lebih menarik kalau disampaikan anak-anak. Jadi tidak iya. hanya teoritis ya. Tapi memang catatan buat Ajeng, buat guru dan juga orang tuanya. Tadi Ajeng tidak atau belum ya, merujuk pada satu ayat Al-Quran atau satu hadis.
nggak apa-apa pendek bahasa Arabnya, tapi diusahakan karena ini bukan telling story tapi ceramah. Jadi misalnya tadi ridallah fi ridal walidain itu kan singkat. Ya. Jadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Stop di sana saja. Tidak perlu sampai satu ayat yang panjang ya. Ini untuk menjadi catatan buat seluruh peserta, minimal satu ayat, minimal satu hadis karena memang waktunya singkat. Ya. Yang kedua tadi materinya harus relate ya. Jadi seperti anak-anak menyampaikan bagaimana sayang sama ibunya. Ya kan seperti Pastor Evi gitu kan. Seperti superhero gitu ya. Sholat, puasa dan kedua orang tua tadi. Tadi yang sebelumnya Farhana Siregar sayang nangisnya kok selesai ceramah gitu. Harusnya nangisnya pas lagi ceramah gitu. Itu lebih menggugah dan itu akan menjadi klimaks. Jadi kalau cerita tentang orang tua ya tentang ibu tentunya relate. Kemudian sholat dan semua nanti materi kulasi berikutnya itu harus lirik sesuai dengan dunia anak-anak. Lihat hari ini TVRI sudah membawa pesan buat seluruh anak Sumatera Utara, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota. Anak Sumatera Utara rajin sholat, sayang orang tua, sayang ibu dan rajin puasa. Tepuk tangan buat TVRI. Luar biasa, terima sekali. kasih Ustaz Fadli. Dan selanjutnya kami mohon kepada Prof. Faharudin Azmi, silakan Prof. Silakan komentarnya. Dia Raden Ajeng Kaisar Rahma, Basi ya. Wah, bahasanya lancar ya, menyenangkan, sesuai dengan Judul. untuk sebayanya ya, seusianya, mudah dimengerti ya, dan pesannya sampai ya, bahwa ibu itu adalah sosok yang paling menentukan di dalam kehidupan kita dan berharap ibu selalu mendoakan agar anaknya sukses. Tadi diminta untuk menambahi ayat, itu bagus sekali. Nanti dilengkapin dan berlatih terus. Mudah-mudahan jadi daiyah yang paling menyenangkan dan paling menarik serta bisa menggugah Amin. sama Allahumma teman sebayanya ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. warahmatullahi Fahrudin wabarakatuh. Azmi. Kasih pantun tadi Kasih ya. pantun, Ya Ustaz. Allah. Namanya siapa? Raden Raden Ajeng. Ajeng Kaisar Rahmabasi. Iya. Ya, buah delima si buah duku. Cakep. Kaisar sayang ibu, Cakep. menyala bosku. Wah. Menyala bosku. Luar Tepuk biasa. tangan dong Ustaz Fadli, luar biasa. Iya. Terima kasih. Senang ya Kaisa dapat pantun dari Ustaz Fadli ya. Kori tadi ini kan juga ada beberapa catatan Iya. begitu ya. Kalau kita ingin ketahui bahwa Raden ini sebenarnya siapa yang ngajari? Bunda dong. Luar biasa. Luar biasa di peran bundanya ya. Iya. Mau bilang apa sih sama bundanya? Makasih ya Bunda. Gitu aja. Ada lagi? Ada lagi? Nanti aja di WA. Nanti aja di WA. Baiklah. Terima kasih kasih Kaisa, Raden terima kasih Ajeng bundanya, Kaisar luar Rahmi biasa. Basi. Semangat terus sayang, Ya, silakan silakan. kembali. Benar. Luar biasa. Sudah ada Tepuk 4 tangan dong peserta sekali ya lagi Kori untuk ya? Kaisa. Ya. Sudah ada 4 peserta Ya. yang kita lihat penampilannya cukup luar biasa, cukup menarik atas Iya. penampilan mereka. Kalau tadi sudah dari Medan ini Kori, kita terbang menuju Jauh ke nih. Kabupaten Deli Serdang. Naik Oke. pesawat kita rame-rame. Dan judulnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Inilah dia pemirsa, Nabila Nurvita Sari Daulay. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan saya Nabila, anak desa Marindal 2, Min 9 Medan asal sekolah.
yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Sahabat Dacil, tahu tidak ibadah apa yang teragung setelah mentauhidkan Allah? Salah satu ibadah yang teragung dalam Islam setelah mentauhidkan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sahabat Dacil, pernahkah kita terbayang betapa susahnya saat ibu kita mengandung kita 9 bulan? Pernahkah kita terbayang ayah kita bekerja keras siang dan malam, banting tulang, menguras pikiran untuk apa? Untuk membahagiakan keluarganya. Begitu besar jasa kedua orang tua kita, terutama ibu kita, sampai-sampai Rasulullah bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahati, yang artinya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Jamaah, jamaah, mau tidak jadi orang yang sukses dunia akhirat? Mau tidak masuk surga dengan mudah secepat kilat? Caranya, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, senangkan hati mereka, buat mereka bahagia, dan jangan lupa selalu mendoakannya. Demikianlah tausiah yang dapat Nabila sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Nurvita Sari Daulay, Deli Serdang. Mana nih pendukungnya Nabila? Luar Wah, yang di biasa. depan ternyata. Ada 1 juta pendukungnya datang hadir ke sini. Sama Kori. siapa aja ke sini Nabila? Sama mama, ayah, iya. adik. Yang mana ini mama dan ayahnya? Sama gurunya juga Boleh hadir berdiri di sini. mungkin bundanya, ibunya, ayahnya. Oke. Iya. Kita kasih tepuk tangan rame-rame ibu, bapak dan sekalian. Luar biasa, berbakti kepada kedua orang tua ya Nabila ya. Kita dengar Siap? komentar Dewan Juri ya. Oke. Kita mulai dari Profesor Fahrudin Azmi. Silahkan Prof. Wah, hebat ini ya Nabila. Suaranya lantang ya. Mantap. Berapa lama belajarnya, latihannya? 5 hari Ustaz. Wah, 5 hari. Waduh. 5 hari sudah begitu bagus ya. Apalagi nanti bisa sebulan barangkali ya. Makin lebih mantap. Nah, tadi ketika kita menyeru atau menanya para pendengar itu diberikan waktu sedikit ya untuk mendengar jawaban mereka ya. Itu nanti biasa begitu. Dan kemudian ketika kita memberikan penekanan-penekanan pada isi ceramah kita itu diusahakan supaya berhenti sejenak baru masuk lagi gitu ya. Nah, itu nanti bisa diperbaiki dan dilatih lebih bagus lagi. Apa yang Nabila sampaikan tadi itu sudah betul-betul bagus ya. Bagus, latih lagi sehingga menjadi lebih baik lagi.
harapannya tadi yang apa tadi? Minta sama Dewan Juri jadi dipilih jadi pemenang. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya. Amin Allahumma amin. Amin. Baik, terima kasih. Cukup Ustaz? Cukup Ustaz ya. Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Profesor Dr. Fahrudin. Dan selanjutnya kami mohon komentar kepada Ustadz Dr. Haji Sabarudin. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Kori dan juga Bang Azril. Ya. Ya. Luar biasa dewan MC-nya dan alhamdulillah Ananda juga semangat penampilannya, vokalnya, mimiknya, semangatnya sungguh sangat luar biasa. Menyala. Menyala adikku. Menyala bosku. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan berkat Amin. berbakti kepada orang tua. Baik. Jadi orang tua ini memang dengan orang tua semua kita punya orang tua. Nggak ada kita yang nggak punya orang tua. Ya. Manusia semua punya orang tua kecuali Nabi Adam alaihissalam dan juga siapa Siti Hawa alaihissalam. Ya. Jadi orang tua ini salah satu yang tak boleh terputus hubungan kita Baik. kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua dan sesama manusia. Ini kunci supaya kita bisa masuk surga. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Maka tadi dikatakan bahwa ibadah tertinggi setelah hubungan kepada Allah, hubungan sama manusia paling tinggi adalah kepada orang tuanya. Baik. Maka terus berdoa. Tadi judul-judul sebelumnya juga orang tua. Kakak pernah mendoakan orang tua? Pernah Ustaz. Gimana doanya kira-kira? Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Tepuk tangan untuk Ananda Nabila. Terima kasih. Cukup Ustaz? Cukup. Alhamdulillah. Pantunnya di sini, Kasih pantun pantun. sini. Boleh Pak Ustaz Sudiro. Hujan-hujan ada suara kata, Cakep. Nabila dai cilik gayanya orang Batak. Waduh, pakai ulos nih. Tepuk tangan Tepuk dong tangan untuk untuk- Ustadz Fadli dan juga Nabila. Terima kasih Terima ya. kasih Nabila Semangat Nurvita terus. Saridaulai. Silakan Silakan. kembali. Dan tentunya ini Oke. Kori, tadi kita sudah melihat penampilan dari peserta kelima dari Ya. Kabupaten Deli Serdang. Kita naik pesawat lagi, saya ajak Jauh Kori nih. untuk Jauh pemirsa. pakai helm nggak, Bang? Pakai helm boleh, pakai sepatu pastinya. Iya. Baik, kita menuju ke kota Medan lagi nih ya Kori. Dan judul ceramahnya adalah pentingnya sholat 5 waktu. Pemirsa, inilah dia, Hirka Naziha Ruska. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua. Semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di sini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri, yang arif bijaksana, serta sahabat dai yang berbahagia. Akademi Dai Cilik, TVRI Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Hirka, asal dari kota Medan. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tausiah singkat tentang pentingnya sholat 5 waktu.
sebelum keberadaan kita di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meninggalkan agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim wajib melaksanakan dan mendirikan sholat 5 waktu agar terhindar dari siksa neraka sakor. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Muddatsir ayat 42 dan 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Lalu mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari siksa neraka sakor. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Apabila azan telah berkumandang, ayo segera kita laksanakan sholat 5 waktu. Sahabat dai yang berbahagia, barang siapa yang menunda sholat akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala telat. Maka ia telat dalam segala urusan dunia dan akhiratnya. Demikianlah tausiah singkat dari saya. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Pergi ke kota latihan silat. Datang pendekar membawa gerabah. Marilah kita dirikan sholat agar hidup menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hirka Naziha Ruska. Panggilannya Hirka? Oke baik, cantik sekali. Ini pakai baju adat apa? Kerawang Gayo dari Aceh Tengah. Oh, dari Aceh Tengah. Yang mana nih keluarganya? Yang itu. Boleh berdiri, Ibu. Boleh berdiri, Bu. Bundanya ada datang Oke. sama siapa datang ke sini sayang? Sama kakek nenek sama bunda ini Ada bundanya. adiknya juga ya. Aduh, bangga Kakek sekali. dari belakang. Luar biasa, tepuk tangan dong Bapak Ya. Ibu untuk orang tuanya Hirka. Ternyata dari Aceh ya. Dari Luar biasa, ini menarik sekali, cantik sekali pakai baju adat seperti ini ya. Jadi kita jadi tahu ya teman-teman, ini dia budaya-budaya dari Indonesia begitu. pastinya. Salah satunya Ya. dari Aceh Tengah tadi ya. Tadi dengan judulnya adalah pentingnya sholat 5 waktu, sudah siap untuk diberikan penilaian dari ketiga dewan juri kita? Siap Oke, dong, baik. silakan Bang Azriel. Kita langsung menuju ke Profesor Fahrudin Azmi, silakan Prof. Tepuk tangan dulu untuk Hirka. Ya. Wah ini tausiahnya sudah menarik sekali tadi ya, sudah disampaikan dengan penuh semangat ya. Dengan gayanya, vokalnya yang mantap ya. Dan juga diiringi dengan mimik yang bagus ya. Wah ini nampaknya Hirka betul-betul punya bakat ini untuk jadi da'iyah ya. Amin. Amin. Tadi di dalam materinya itu ada Hirka bilang itu telat. Maksudnya telat itu apa tuh? Yang mana itu coba? Yang mana tadi itu telat ya? Ada? Ada Apa itu tadi ya? maksudnya? Apa maksudnya itu? Barang siapa yang menunda sholat, Allah akan membuat dia telat dalam segala urusannya. Oh iya. Gitu ya. Itu balasan Tepuk yang tangan dong langsung untuk ya. Hirka. Kalau enggak tepat salatnya, telat hidupnya gitu ya. Wah, bagus ya. Tepuk tangan sekali lagi. untuk Beri tepuk Hirka. tangan yang paling meriah untuk Hirka Naziha Ruska.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami warahmatullahi ucapkan kepada wabarakatuh. Terima kasih, Profesor Prof. Fahrudin Azmi. Baik, dan selanjutnya kami mohonkan kepada Ustadz Haji Fadli Sudiro memberikan komentar. Silakan Ustadz. Ustadz. Ya baik, tepuk tangan buat Hirka Naziha Ruska. Ya, subhanallah ya. Ternyata ini ada dai impor dari Aceh ya. Wah, tadi baru dari Medan ke Deli Serdang ya. Iya. Deli Serdang ke Medan naik pesawat. Rupanya ke Aceh Tengah dia. Rupanya Ya ke kan? Aceh Tengahnya, Ah, asal Bang rupanya Azril kita, Bang ya Azril. kan. Rupanya sampai Aceh rupanya. Yang Benar, punya Pak Ustadz. yang punya 4 pulau rupanya ya. Wah, Bukan punya Masya kita Allah. rupanya Pak Punya Azril ya. kita itu. Ternyata punya si Hirka 4 pulau tuh ya. Baik, Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Baik, Hirka termasuk yang relate ya. Gayanya juga gaya kekanak-kanakan. Ya. Matrikulasinya juga ya sudah memenuhi unsur ya, unsur ayatnya, kemudian hadisnya walaupun hadisnya dengan artinya. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama ya. Jadi buat seluruh anak-anak ustadz, khususnya para mentor, ini harapan kita memang dai cilik ini menjadi candra di muka, ruang anak menyapa sahabatnya, dan tentu Kak Kori dan Kak Azril, peserta kita yang di 2023 dan 2024 ya, ini mereka selalu tampil. Ini sedang roadshow dakwah keliling Sumatera Utara, di setiap kabupaten kota, buat sahabat-sahabat kita yang dengan media bonekanya, dengan ceramah ciliknya ya. Di tahun 2023 kemarin juga ada dari Aceh ya, Subulus Salam. Itu usia 5 tahun Prof. Wow. Usia 5 tahun dan menjadi peserta favorit dan mendapatkan hadiah umroh dari Bang Sumut ya. Jadi kita ucapkan terima kasih juga buat Bang Sumut, Provinsi Sumatera Utara yang setiap tahunnya memberi hadiah umroh untuk anak-anak dai cilik TVRI Sumatera Utara. Minum es krim Samper Lumer. Cakep. Kepada seluruh penonton TVRI jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk acara kita ini katanya. Betul ya. sekali. Pesan sponsor katanya ya. Jadi semakin banyak subscribe untuk acara Akademi Dai Cilik, insya Allah selanjutnya akan ada Akademi Dai Cilik. Baik. Iya, kalau Hirka Naziha Ruska berdoa bilang amin. Amin. Ya. Hirka gayanya sudah kayak Cut Nyadin. Kalau busana sudah mantap ya Pak Ustadz ya? Sudah mantap Mantap ya. dong. Gimana lebih mantap kalau Ustadznya dikasih model yang sama, boleh lah ya. Belum ada kayaknya referensi untuk Aceh Baju ya. Aceh ya Ustadz Setelah ya. dari Ustadz boleh ke kami berdua ya Ustadz ya? Sponsor ya bundanya. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih juga untuk Hirka ya, luar biasa ceramah hari ini bagus. Silakan kembali saya. Terima kasih Semangat Hirka. terus. Pentingnya sholat 5 waktu, Iya, relate tadi kalau kata relate Ustaz Sudiro dong. dengan kehidupan kita sehari-hari ya Kita Kori. lanjutkan ke peserta ke-7 ya Bang Iya, Azril ya. silahkan. Ini masih dari Medan Iya. ya, dengan judul ceramah. Berbakti kepada kedua orang tua, Kita inilah dia sambut, inilah Kalika Sofia Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Untuk mengawali pidato ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Yang saya hormati Dewan Juri Akademi
demi dai cilik TVRI Sumatera Utara dan teman sahabat dimanapun Anda berada. Berbakti kepada kedua orang tua bukanlah hanya sekedar memberikan kebutuhan fisik saja, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Ini berarti kita harus memperhatikan, menyayangi, menghormati, dan mengabdikan diri kita sepanjang hidup mereka. Kasih sayang orang tua kita tak terhingga. Orang tua kita telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Masya Allah. Untuk itu kita harus berbakti dan mengabdikan diri kita kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Sadaqallahul azim. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dan melahirkannya dengan susah payah. Untuk itu, bentuk berbakti kita wajib. Yang pertama, menghormati dan mematuhi perintah mereka. Yang kedua, menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Yang ketiga, membantu mereka dalam kesulitan. Yang keempat, berdoa untuk mereka. Sebagai penutup, jadi marilah kita sama-sama untuk berjanji untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Mereka adalah investasi di akhirat nanti. Mari sama-sama kita doakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang kami, dan sayangilah sebagaimana mereka menyayangi kami sedari kecil. Amin. Putri Raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah pada orang tua agar kelak masuk syurga, agar kelak masuk syurga. 2, 3 buah naga. Demikian pidato dari Kalika. Mohon maaf jika ada salahnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halika Sofia Hasibuan, Medan. Luar biasa Halika. Ini baju kita hampir sama nih ya. Matching nih, jangan-jangan satu toko belinya Bang Azil. Benar sekali. Oke, baik, kita dengar komentar Dewan Juri ya, Halika ya. Langsung saja. Kami persilakan kepada Ustadz Haji Sabarudin. Silakan Pak Ustadz. Komentarnya Ustadz, silakan. Baik, terima kasih pada Ananda Kalika Sofia Hasibuan. Luar biasa usaha untuk tampil maksimal sudah diusahakan ya, dan berhasil, bisa dipahami pesan-pesannya, bisa juga mengesankan ya, mengesankan yang disampaikan berkaitan dengan berbakti dengan orang tua. Dan mudah-mudahan Ananda Kalika ini bisa meningkatkan lagi ya, untuk terus berlatih. Vokal suaranya diangkat lagi ya. Mimiknya disesuaikan dengan apa yang diucapkannya, dan materi Masya Allah sudah luar biasa, berbakti kepada orang tua, dan busananya juga cantik. Alhamdulillah. Karena matching dengan MC-nya. Alhamdulillah. Satu paket kami belinya Pak Ustadz. Janjian tadi Pak Ustadz, pakai WA-an. Kemudian tadi ada dibilang apa tadi?
orang tua ini sebagai apa? Mereka adalah investasi kita di akhirat. Ini maksudnya bagaimana ini? Bagaimana ini maksudnya? Yang investasi di akhirat tuh biasanya anak ini. Tapi kok orang tua jadi investasi di akhirat? Coba kasih tahu Pak Ustadznya, apa itu maksudnya? Enggak tahu Ustaz. Inilah namanya anak jujur ya. Anak-anak itu polos, jujur gitu. Nggak tahu ya nggak tahu gitu ya Ustaz. Jadi ya mungkin doa-doa mereka itu kita harapkan. Dan sesuai tadi dibilang kan, apa yang bisa kita buat orang tua minimal doa. Kalau kakak berbaktinya apa yang sudah dibuat? Iya. Bagaimana caranya adik untuk berbakti pada kedua orang tuanya? Bantu mama, Bantu mama ngapain aja kalau di rumah sayang? cuci piring, Cuci piring. Masya Allah. Terus ngapain lagi? menyapu, Nyapu rumah. bersihin kamar. Bersihin kamar, tepuk tangan dong untuk Halika. Masya Allah, rajin. tepuk biasa, tangan Halika. untuk Ananda Iya. Kalika. Mudah-mudahan menjadi anak Amin, yang Allahumma amin. solehah Amin. dan jadi da'iyah. Amin. Amin ya Rabbal Cukup, Alamin. Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Ustaz Oke. Sabarudin. Ini Halika, orang tuanya yang iya, mana saya gimana penasaran. ini orang tuanya? Kita tanya benar gak sih Mana nyapu di sih? rumah, nyuci Iya. piring di rumah? Coba berdiri dulu ibunya. Bunda boleh berdiri, Oke. luar biasa cantik juga bundanya. Iya. Terima kasih Bunda sudah mendukung mendoakan. Terima kasih ya sayang ya. Luar biasa. Halika. Halika Sofia Semangat Hasibuan. terus ya, belajar terus. Belajar Silakan kembali. terus. Kasih Silakan. pantun dulu. Kasih Oh, pantun. kasih Boleh Pak pantun Ustadz, dulu silakan Pak dong. Ustadz. Iya. Pagi-pagi enaknya makan getuk. Cakep. Halika lama nunggu mukanya kayak ngantuk. Terima Gak kasih. apa-apa dong. Nanti lain kali Ya, lebih semangat ya. Lebih semangat, lebih bagus. Oke dong. Kita ucapkan terima kasih Halika Sofia Silakan Hasibuan kembali. Dasal dari Medan. Iya. Tentu itu dia menjadi peserta ketujuh kita pada hari ini dan kita menuju ke kota Medan juga ini Kori. Iya, dengan tepatnya peserta Medan ke-8. Deli ya, Bang, Iya ya. benar. Peserta 8 dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. inilah dia pemirsa Alicia Wijaya. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah atas ilahi Rabbi yang telah memberikan kita hidayah dan rezeki. Marilah kita sanjungkan salawat berserta salam ke atas junjungan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membawakan ceramah singkat yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Dewan yang terhormat, teman-teman seperjuangan, dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Dalam membahas kepatuhan kita terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah perbuatan baik pada ibu bapak. Jika salah seorang di antara kedua atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah keduanya perkataan yang baik. Ayah ibu kita adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Adanya di dunia ini sebab antara ayah ibu kita. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alicia Wijaya, Medan, Delhi. Oke, luar biasa. Mana ini tepuk tangan untuk Alicia? Oke, kita dengar komentar Dewan Juri ya, Alicia ya. Kami mohonkan kepada Ustadz Haji Fadli Sudiro untuk memberikan komentar. Iya, tepuk tangan kembali kepada Alicia Wijaya ya. Subhanallah, masih ceramah tentang kedua orang tua. Kelas berapa sekarang sayang? Kelas 2. Kelas 2. Berapa berarti umurnya? 17 Pak Ustadz. Oh 8 tahun ya. Sudah jadi queen ya. Kalah cantik Kak Korinya ya kan, subhanallah ya. Nanti Kak Kori boleh pinjam nggak itu ke iya. mahkotanya? Ya. Usah, nanti kalau coba mahkotanya mahkota orang Inggris sih ya. Cuman hidungnya hidung orang tembung. Wah ya. Berarti masih Nusantara ya. Medan masih Delhi Nusantara, dia ya. Pak Ustadz. Iya anak Delhi ya. Baik, Alicia ini sebenarnya materinya panjang ya. Dan sudah menghafal bagus ya. Tapi kembali kita mengingatkan Kak Kori ya, Kak Azril, sama tadi misalnya ditanya cuci piring, misalnya nyapu. Nah, jadi mengabdi atau berbakti kepada orang tua sebenarnya materi kurasi relate begitu saja, nggak usah ribet-ribet. Ayo siapa teman-teman yang rajin bangun subuhnya angkat tangan begitu ya. Dibanding menghafal ini materi anak SMA, SMP. Walaupun begitu Alicia bisa menghafal, tepuk tangan buat Alicia. Tepuk tangan sekalian. Gitu ya. Nah, dan tadi juga ini ayatnya yang dibaca alhamdulillah panjang sehingga memakan waktu. Tapi Alicia menghafal dengan baik, kita apresiasi buat anak usia 2 tahun sudah bisa menghafal ya. 8 tahun ya, kelas 2 maksudnya ya, kelas 2 usia 8 tahun karena saya mau baca pantun di ujung dia ini. Boleh ya. Pak Ustadz. Ada suka, ada duka. Cakep. Paling enak makan pepaya. Cakep. Bila semua nyaman dan suka, Cakep. jangan lupa undang Alicia. Wah. Ini mengganggu jadwal Ustadz ceramah kayaknya nih ya. Nanti kalau udah gak ada undangan lagi, ini rumahnya di mana Alicia? Medan Delhi di mananya Di mana saya? Medan Delhi ya? Pasar 8. Oh Pasar 8, Ustadz. Banyak pasar. Memang kok Ustadz udah jarang diundang ke Medan Delhi. Ternyata Rupanya udah ada sudah ada Alicia. Ustazah Cili Alicia. Tepuk tangan buat Alicia. Iya. Terima kasih Ustaz Fadli, terima kasih juga Alicia ya, luar Terima biasa loh kasih. ceramahnya, cantik Sudah sekali. lega ya. Terima kasih, silakan kembali, semangat terus ya. Tepuk tangan dong Alicia Wijaya. Luar biasa. Pintar nyanyi juga, nanti penerusnya Sulis si Amin. Alicia Wijaya. Kita lanjutkan ya Bang Rafiq ya. Masih dari Medan Azril, dengan Kak. judul. Azril. Oh ya, Karim. Bang Azril. Iya. Judul ceramahnya apa nih Bang Azril? Tahun Baru Islam, ini dia pemirsa, sambutlah Muhammad Syafiqul Ahmar. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera
Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Tahun Baru Islam. Sebagai landasan awal, mari sama-sama kita simak pesan cerdas Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Pada keempat bulan ini Allah melarang kaum muslimin untuk berperang. Dalam penafsiran lain adalah larangan untuk berbuat dosa dan maksiat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin adalah orang yang beruntung. Bila hari ini sama dengan kemarin, berarti orang yang merugi. Dan jika hari ini lebih jelek dari kemarin, adalah orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan dengan satu kesimpulan bahwa semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun baru ini. Ibadahnya diperbarui, akhlaknya diperbarui, lisannya diperbarui, semangatnya juga diperbarui agar Allah memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Safikul Ahmar dari Medan. Masya Allah, semangatnya Bang Azril. Iya. Waduh. Sampai kalah suara Bang Azril ini. Yang tadinya ngantuk-ngantuk sudah ya kan, Sampai langsung tercuci terbangun mata ya. buatnya. Luar biasa Tapi nih. pakaiannya luar biasa. Dari mana ini pakaiannya ini? Muhammad Safikul. Adat mana ini? Batak Mandeling Iseguarmu. Ngaboto. Oke baik, luar biasa. Baik, kita serius. Yang mana nih keluarganya? Iya. Syafikul Ahmad. Syafikul, Yang belakang. iya. Wah luar biasa. Baik. Oke, kita dengar komentar Dewan Juri ya. Oke. Panggilannya siapa nih? Ahmar atau Syafik? Syafik ya? Syafik. Oke Syafik. Baik, Kori kita langsung undang Profesor Fahrudin Azmi untuk berikan komentarnya. Silakan Prof. Muhammad Syafikul Ahmar ya. Tepuk tangan dulu untuk Muhammad Syafik. Syafik. Iya. Ini tahun baru Islam ya. Tahun baru Islam itu disebut juga tahun baru Hijriyah. Yang tahun keberapa ini? 1447. Iya, Wow, bagus. luar biasa. Udah kelas berapa? Kelas 3 mau naik kelas 4. Kelas 3? Naik kelas 4. Oh, naik kelas 4. Wah, bagus, bagus ya. Ini ceramahnya sudah bagus ya, suaranya mantap. Gayanya juga bagus ya. Wah, semangat ini. Nanti ke depan supaya lebih bagus lagi nih. Amin. Ya? Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Cukup Prof? itu kalau tahun baru Islam apa aja yang dilakukan?
Kalau Idul Adha kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tahun baru Islam? Nggak tahu ya. Iya. Belajar lagi nanti dia Prof ya. Berdoa ya. Banyak berdoa. Banyak minta ampun kepada Allah ya. Tapi pesannya sampai itu dia. Berubah. Agar berubah. Barangkali demikian ya, cukup. Baik, terima kasih Profesor Fahrudin. Ya kasih pantun sedikit lah, pantun sedikit. Boleh, Biar boleh, semangat. Ustaz. Iya. Boleh. Tadi pantunnya jalan-jalan ke Cikini. Cakep? Jangan lupa beli makanan. Cakep Pak Ustaz. Bang Safi tampil di TVRI. Cakep. Baju Mandailing semangat dan tampan. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Terima Ini kasih dia. Safarli, terima kasih juga Ya, Syafiq. Muhammad Syafiqul Ahmad, Silakan silakan. kembali. Luar biasa. Oke, luar biasa ya, cakep. Dan yang selanjutnya kita menuju ke peserta yang ke-11, ke-10 ya. Ke-10 pastinya. Ke-10. Dua terakhir ini ya Bang Iya. Azril ya. Ini masih berasal dari Medan dengan judul Akhlak baik kepada teman. Inilah Kita dia sambut pemirsa, Andri Zaki Nur Tanjung. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Nah, sebelum tausiah, Abang ada lagu nih. Dengarin ya. Temanku ada banyak, semua baik dan ceria. Kalau ada yang sedih, cepat ku hibur dia. Teman baik itu hadiah, hai, dijaga dengan akhlak mulia. Ayo kita berteman, jangan saling bertengkar. Minum teh sambil makan ketan. Duduk rapi, siap mendengarkan. Dai cilik datang dengan senyuman. Mari kita mulai dengan ucapan salam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat, iman, dan waktu luang sehingga kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan agung yang mengajarkan kita akhlak mulia. Junjur yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Andri Zaki Nur Tanjung, siswa kelas 3 Miss Alpatin Belawan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat dengan tema akhlak baik kepada teman. Kenapa harus berakhlak baik kepada teman? Teman adalah anugerah dari Allah. Bersama mereka lah kita bermain, belajar, dan berbagi rasa. Namun, apakah kita sudah menjadi teman yang baik atau justru kita pernah mengejek teman? Ayo, siapa yang pernah mengejek teman, mengganggu teman saat mereka belajar, bahkan tidak mau meminta maaf saat salah? Ayo, siapa yang seperti itu? Abang yakin di sini tidak ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Tapi kalau pernah, jangan malu untuk berubah. Allah mencintai hamba yang memperbaiki diri dan memperbanyak kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum
wa in asatum falaha. Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Artinya, jika kita ramah dan baik kepada teman, maka manfaatnya akan kembali kepada kita juga. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa kita harus menyayangi teman seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Demikianlah tausiah saya tentang akhlak baik kepada teman. Semoga kita semua bisa menjadi teman, bisa menjadi anak-anak yang beradab, saling menyayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Andri dong Zaki untuk Nur Tanjung. Andri Silahkan sayang. Zaki Nur Tanjung. Panggilannya? Andri. Sini ganteng sekali. Kamu kelas berapa? Terima kasih Kak Kori bilang ganteng. Yang ini, Oh, yang itu tengah juga. ya Bang ya, maaf ya. Kelas 3? Naik kelas 4. Naik kelas Baik. 4. Waduh, kecil-kecil cabai rawit Benar, ternyata ya. Kak Kori. Kita dengar komentar Dewan Juri Siap ya, ya, Andri? Andri ya. Siap? Kita dengar. Oke. Baik. Turut kita undang untuk memberikan penilaian Ustadz Sabarudin. Terima kasih Bang Asrir dan Kak Kori. Mudah-mudahan diridhoi Allah kita semua pada hari ini. Amin, ya Allah. Tahun baru Islam, ya kan? Masih awal-awal hijrah, ya kan? Kita sama-sama mendengarkan ceramah dari anak-anak kita. Kita ceramah dari orang-orang tua sudah biasa, Bang Fadli, Ustadz Fadli. Ini sama anak-anak mungkin kita banyak lebih mengintrospeksi, mengevaluasi diri dan belajar ternyata anak-anak bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan. Nah, ini juga pelajaran bagi para pemirsa TVRI dimanapun berada. Mudah-mudahan acara di TVRI ini menggugah masyarakat Sumatera Amin, Utara Allahumma amin. untuk melahirkan dai-daiyah masa depan. Amin ya Allah. Kepada Ananda Andri Andri Zaki Nur Tanjung. Zaki Nur, alhamdulillah penampilannya luar biasa ya, dengan penampilan pakaian kombinasi India dan serban mana ini? Arab Saudi mungkin Arab. ya Pak Ustadz. Masya Allah udah mantap ya. Bagaimana berinteraksi atau berkawan yang baik. Ya. Harus jadi teman yang baik. Cari teman juga yang baik. Karena sebuah riwayat menyatakan agama seseorang itu juga tergantung kepada temannya. Nah, maka kita sekarang ini teman banyak. Baik. Jadi bagaimana kita di antara banyak teman ini pilihlah teman-teman yang baik. Semoga menghantarkan kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan Amin. nanti Allahumma amin. Andri menjadi orang yang baik dan Amin. temannya juga banyak baiknya, insya Amin. Allah. Terima kasih. Penampilannya tadi luar biasa, Ya. vokalnya, mimiknya, materinya, semuanya sudah Ya. bagus. Baik. Tapi banyak perlu ditingkatkan Baik. lagi. Ketika menyampaikan sesuatu itu matanya kayaknya mengarah ke saya aja. Baik Pak Ustadz. Fokus satu ya kan. Hadirnya ini banyak, Ya. bisa ke kanan, bisa ke kiri. baik. Mungkin dia juga terfokus kepada materi yang Baik. dihafalkannya. Baik. Karena materinya ini materi yang sangat berat sesungguhnya ya kan. Baik. Bagaimana menyampaikan pesan kepada sama Teman. temannya. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih, terima Ustadz. kasih. Ya.
Terima kasih Ustadz, kita beri tepuk tangan dong. Untuk Andri Zaki Nur Tanjung asal Ada pantun Medan. Ustadz Nah, Fadli? ini bukan pantun saya, ini pantunnya Andri yang dibawa. Jadi kalau dibaca sayang kayaknya. Boleh Pak Ustadz. Bagus ini pantunnya Iya, orang iya. belawan ya. Kucing lompat ke atas meja. Wah, cakep. Niatnya diam, malah salto. Teman itu seperti keluarga. Cakep. Kalau dijaga hatinya pun auto kelepek-kelepek gitu Waduh. loh. Tepuk tangan sekalian dong Bapak Ibu untuk Ya sempat Ustadz tadi Fadli nyampeinnya ya Bang Sudiro. ya. Iya luar biasa, Ya. terima kasih Terima Bang kasih Andri Zaki Nur Tanjung, silahkan kembali. semangat selalu. Dan itu dia menjadi peserta ke-10, kita langsung menuju ke peserta 11 yang tentunya ini juga berasal dari Medan dengan judul Pentingnya menuntut ilmu. Pemirsa, inilah dia Rania Lumonggasari Lubis. Haji Sulam jualan batik, ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan semakin cantik. Haji Sulam jualan banteng, bapak-bapak yang jawab salam mudah-mudahan semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik, TVRI Sumatera Utara, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurrid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia. Selanjutnya marilah sama-sama kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, serta teman-teman sahabat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya Rania Lumonggasari Lubis asal sekolah SDS Model Al-Azhar Medan akan membawakan ceramah yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. Pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan kita membedakan manusia yang berakhlak mulia dan berakhlak tercela akan membawa peradaban yang lebih maju. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 menekankan pentingnya menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-teman sahabat Dai Cilik dan pemirsa dimanapun berada, bahwa di antara keutamaan menuntut ilmu yaitu 1. Meningkatkan iman dan takwa, 2. Membuka pintu kesuksesan, 3. Meningkatkan kemampuan berpikir, 4. Membangun karakter yang baik, dan yang kelima membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Sebelum saya mengakhiri pidato singkat saya ini, ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, menuntut ilmu salah wajib bagi muslim dan muslimat. Yang kedua, orang berilmu dan orang yang beriman akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menuntut ilmu tak ada batasnya bahkan hingga ke liang lahat. Burung
sejenak di atas tanah. Menuntut ilmu wajib bagi diri sebagai bentuk taat perintah Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah pidato singkat saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, Rania. Luar biasa, ditutup dengan semangat ya. Ada Dan nyanyian apik juga. sekali, luar biasa. Benar. Cantik sekali Rania. Kesini sama siapa? Mana keluarganya Rania mana nih? Aduh. Yang Sama mana mama. bundanya? Mamahnya? Sama mama, sama ada guru-guru, sama sepupu. Oke. Wah luar biasa, terima kasih Bangga mama dan pastinya guru-guru. Kita kedua beri orang tepuk tangan tuanya dong. dan juga keluarganya ya Kori. Untuk keluarganya luar biasa. Kita dengar komentar Dewan Juri ya Rania Langsung ya. saja ya Kori, kita undang untuk Ustadz Fadli Sudiro. Kami persilahkan Ustadz. Ada pantun Pak Ustadz? Baik, subhanallah, tepuk tangan buat Rania Lumbang Gosari Lubis ya. Ini penutup yang sangat baik dan sangat memberi semangat ya, karena dibilang Bang Azril ganteng dan dibilang Kak Kori cantik ya. Terima kasih, Karena Pak tadi Ustadz. jawab salam kan? Ya. Makanya makin cantik ya. Alhamdulillah, semoga bisa memotivasi kita semua dan terima kasih kepada orang tua hebat. Tepuk tangan buat Abi Umi kita. Amin Allahumma. Tepuk tangan buat guru-guru kita dan noted ya Kak Kori dan Kak Azril. Ya. Buat anak-anak semua ke depan kalau pas ngasih ceramah boleh nyebutkan asal sekolahnya. Oh, iya, Oke. iya, iya. Promosi gratis Iya ya kan di dong. TVRI ya. Jadi kita mendukung juga sekolahnya. Tadi disebutkan Al-Azhar, Medan. Ya. Tadi ada dari Mas Turo dan semuanya. Jadi ini penutup yang baik dan terima kasih buat anak-anak kami semuanya. Ya, Rania Lombonggosari Lubis. Ya, kalau dibilang hitam-hitam si buah manggis. Cakep. Rania pinter ceramah dan juga manis. Wah, Cukup, luar Pak Ustadz biasa. Sudiro? Terima kasih Ustadz, kita beri Ya. tepuk tangan dong Bapak Ibu. Untuk Rania juga terima kasih, ini Terima penutup kasih yang sangat baik Rania sekali. Lumonggasari Lubis. Iya, ini semuanya sudah tampil Pasti? dan semuanya luar biasa. Kita berharap sebenarnya pengen semuanya lulus ya Bang Azil ya. Itu menjadi Tapi harapan ini kita. harus diseleksi Iya. juga tentunya dan kami yakin Dewan Juri pasti bingung ya Bang Berat Azil sekali, ya. ini tugas yang sangat berat untuk bisa memilih yang paling baik di antara yang paling Benar baik. Kalau kita sekali. semua bicarakan semuanya udah baik, udah Semuanya pantas udah untuk jadi dai bagus, cilik iya. Sumatera Utara. Dan yang tampil pada hari ini akan Ya. diumumkan 2 minggu ke Ke depan depan. ya teman-teman semuanya. Dan nanti kita akan mengumumkan Ya. untuk yang tampil pada 2 minggu 20. yang lalu. Tapi sebelumnya kita harus jeda dulu ya, Ya. Bang Azil, tetap bersama kami Di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Tahun 2025. Tetap bersama kami. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Baik, inilah saatnya kita mengumumkan. Ya, sudah berada di penghujung acara. Benar sekali dan kita akan mengumumkan ini keputusan Dewan Juri Ya. pada Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara episode 22 Juni 2025. Dan setelah mempertimbangkan kriteria penilaian, kemudian rekapitulasi nilai tertinggi dari seluruh peserta, Ya. kami memutuskan dan menetapkan untuk lulus ke babak semifinal adalah Teng teng teng. ada musik-musik menegangkannya harusnya ya. Yang pertama selamat kepada Hafiz Al-Farizi dengan total nilai 95 poin. Dan yang kedua yang lulus adalah Ramadona Latifa Nur Adira dengan total nilai 90 poin. Iya. Kami ucapkan selamat kepada kedua peserta yang lolos ke babak semifinal ya. Dan yang tampil pada hari ini seperti kami sampaikan tadi akan diumumkan pada 2 pekan minggu mendatang ke depan. ya. Baik. Dan selanjutnya kami mohonkan kepada Dewan Juri Ya. untuk memberikan closing statementnya, silakan. Ustaz. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Baik, dari tim Akademi Dai Cilik mengucapkan terima kasih kepada guru besar UIN, tokoh ulama MUI Sumatera Utara, Profesor Fakhruddin Azmi yang telah berkenan hadir bersama kita dan juga Ketua Alumni Timur Tengah Dr. Sabarudin. Tepuk tangan buat juri kehormatan kita.
Iya, satu kata motivasi Prof sebagai penutup Prof buat anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa sekalian, hari ini kita pantas berbangga telah tampil calon-calon ulama, umara, dai kita masa depan. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal Ustaz alamin. Sabarudin satu kata. Ustaz Sabar. Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada TPRI yang telah memperakasai Akademi Dai Cilik di TPRI. Mudah-mudahan ini nanti kelak melahirkan dai-dai yang hebat masa depan bangsa punya pemimpin umaro dan ulama yang luar biasa. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Kak Cukup, Kori dan Kak Azril. Cukup. Terima kasih Ustaz, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Dan terima kasih juga adik-adik yang sudah tampil hari Tetap ini, luar selalu biasa. semangat. Mudah-mudahan lulus ya. Amin, Allah manis. Berdoa terus. Lulus semua ya, begitu ya Kak Ori? Nggak bisa Oh, nggak kayaknya bisa. ya, tetap harus diseleksi. Tapi Baik. harus tetap berdoa ya. Baik, demikian. Serangkaian kegiatan yang telah kita lalui dalam program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025. Sebelum kita berpisah, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada penonton setia TVRI Sumatera Utara dalam program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025. Dan juga Bapak Ibu yang telah hadir bersama kami Betul untuk sekali. memberikan ruang bagi adik-adik kita menjadi dai dan daiyah cilik TVRI Sumatera Utara yang luar biasa pada hari ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhirnya saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Kori pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.